Lo kurun ternyata belum saya unmute. Mohon maaf, Mom. Oke, selamat datang buat Mams-Mams yang sudah bergabung di acara webinar OTW Jadi Mams volume yang kedua, batch yang kelima. Waduh, nggak kerasa ya yang sudah mengikuti acara webinar mulai dari yang pertama tahun lalu sampai sekarang kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Insya Allah, Alhamdulillah. Eh, Balik lagi dengan saya, bagi yang sering melihat webinar, moderatornya pasti dengan Mbak Wanda, karena Mbak Wanda berhalangan, jadi balik lagi ke saya. Halo, salam kenal semuanya, saya Tari yang akan eh, membimbing membimbing acara webinar ini. Oke, kenalan dulu dong, Mams, yang sudah hadir dari kota mana, karena seperti biasa, kita tak kenal maka tak sayang. Oke, yuk mana nih, Mams dari kota mana aja? Oke, sebentar. Boleh langsung komen, Moms, dari kota mana. Di sana hujan nggak, Moms? Karena di sini tadi hujannya deras banget ya di Jawa Timur, di kota Mojokerto ini kebetulan. Dan itu hujannya itu udah bener-bener hujan angin di sini itu. Masya Allah, untung aja kita masih bisa melaksanakan acara webinar ini dengan lancar dan semoga nanti sampai akhir tidak ada hambatan apapun ya. Amin. Kita di sini akan belajar bareng-bareng tentang bagaimana eh, mengolah emosi, mengolah pikiran, perasaan dan lain-lain karena tema kita adalah Ibu Happy, mental apa ya lupa. Bentar-bentar, aku cek dulu. Oke, tema kali ini adalah mental sehat ibu bahagia. Jadi mencegah baby flu sejak masa kehamilan. Kenapa sih kok kita itu harus menjaga mental seorang ibu, apalagi kita ya perempuan ya. Dan kalau lagi hamil ini hormon itu beneran naik turun. Nah, akhirnya kita harus bisa mengolahnya, bisa nge-manage-nya biar nanti nggak terlalu berlebih menjadi baby blues bahkan menjadi ya tapi alhamdulillah menjadi postpartum depression ya. Halo Mom Esa Fatika dari Lamongan. Halo. Oke, kemarin 2 hari hujan deras sekali di daerahnya Mom Esa. Ya bener bener banget sih Moms ya emang Jawa Timur akhir-akhir ini bener-bener banget hujan dan nggak bisa diprediksi tiba-tiba hujan siangnya panas. Ini barangkali nanti ada yang kesusahan join, langsung komen saja ya, atau langsung share di grup kalau kesusahan join di Zoom, atau tiba-tiba keluar, terus masuk laginya lama, nanti kabarin di grup sama di komen ya, Mams, biar nanti kita bisa tahu. Oke, Oke, selamat datang yang sudah bergabung. Ada lagi yang sudah bergabung ini langsung komen aja dari eh, kota mana. Halo, ada Mams Umu Nadifa. Selamat malam, Mams Umu Nadifa. Ini Mams Umu Nadifa ini domisili mana, Mams? Malam Kak, gimana? Ya, dari kota mana nih, Mams Umu Di Nadifa? kota Sidoarjo Kak. Oh, deket ini Sidoarjo ya. Oke, selamat ini ya belajar bersama ini nanti. Baik, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi dari siapa nih yang sudah join langsung aja komen. Oh ya, jangan lupa untuk ngajak para suami ya, Mams ya. Karena untuk tema kali ini penting banget dipelajari dengan pasangan, nggak hanya dari sisi sang ibu aja atau sang istri aja. Jadi biar bisa kerjasamanya itu baik dan bisa membantu saling backup gitu antara suami dan istri kalau lagi butuh bantuan. Ya seperti itu. Oke, bisa langsung.
diajak suaminya, Mams, langsung aja. Daripada nanti bingung jelasin dua kali ya. Oke, ada lagi yang sudah join nih. Karena kita mau memulai langsung, biar nggak kemalaman juga. Oke, bentar ya. Hmm. Oke, kita langsung aja mulai eh, perkenalan dengan narasumber kita ya. Jadi kemarin kan sudah di-share nih sama Momin di grup. Jadi narasumber kita ini eh, sebagai apa gitu kan. Narasumbernya ini yakni sebagai psikolog klinis, nanti akan kita kenalan sendiri. Sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang webinar sekarang. Ya, aku mau share screen dulu. Sebentar. Oke. Oke, sudah muncul ya share screen-nya ya. Nah, jadi eh, tema kali ini webinarnya itu yang sudah aku jelasin tadi juga tentang mental sehat ibu bahagia. Kenapa kok mentalnya sehat? Ibunya pasti bahagia karena di mana-mana perempuan dengan sejuta hormon yang diciptakan yang ada di dalam tubuh perempuan ini tadi, kalau sudah stabil itu pasti bahagia. Benar kan Bu ya? Benar kan ya Mams? Nah, apalagi kalau hamil, pasti hormonnya tuh naik turun dan juga udah under kontrol banget. Oke, thank you. Nah, langsung lanjut aja. Aku mau jelasin di webinar ini bagaimana sih dan apa aja nanti ada gamesnya dan ada kuisnya, ada juga giveaway-nya pastinya ya di mana-mana webinar ini. Kemarin-kemarin tuh kita juga ngadain webinar dan banyak yang mendapatkan hadiah langsung. Nah, syaratnya apa aja nih buat yang pengen join giveaway-nya? Nah, ini dia rules-nya. Jadi Moms itu cukup hanya aktif aja di waktu sesi tanya jawab dan dengan pertanyaan yang menarik. Nanti Momin akan pilih siapa-siapanya aja yang dengan pertanyaan menarik dan mungkin dari narasumber agak kesusahan jawab gitu ya karena saking menariknya gitu. Oke, dan jangan lupa ajak Pak Suami untuk hadir di webinar. Bisa nanti in frame waktu foto, dan itu harus wajib ikut meskipun LDR gimana nih, Mams? Apa namanya LDR gitu ya, lagi jarak jauh. Bisa nih dikirimin link Zoom-nya biar nanti Pak Suaminya itu ikut. Karena ini penting banget, asli ini penting banget buat apa ibu dan suaminya itu tadi. Nah, setelah itu, moms bisa screen record aja, jangan screenshot karena screenshot ini kebanyakan tuh moms-moms itu hanya screenshot aja gitu kan. Jadi kayak kurang ada gambar-gambarnya gitu loh moms ya. Terus bisa screen record atau ditulis ulang di apa ya namanya? Disimpulkan gitu dalam sebuah postingan Instagram story. Nah, kemudian di post, mention dermama.id dan jangan lupa follow Dermama dulu karena nanti juga dilihat udah follow apa belum dan syarat-syaratnya itu tadi harus aktif di waktu sesi tanya jawab kemudian ada buktinya ikut mengajak Pak Suami
dan juga ada postingan di Instagram Story. Nah, nanti juga akan ada mini games dari narasumbernya. Jadi nanti Moms harus mengikuti mulai dari awal sampai akhir karena biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari narasumber kita nanti ya. Oke, nanti 4 peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dan pemenangnya ini akan diumumkan di Instagram story-nya Dermama. Jadi jangan lupa di-follow. Oh ya, dan Moms itu jangan akunnya ya, akunnya jangan di private karena kalau di private kita nggak bisa cek Moms. Cuman keluar notifnya aja, tapi nggak bisa tahu gitu ya. Oke, jadi biar kita juga bisa repost, adminnya juga bisa repost, adminnya bisa mengetahui postingan Moms seperti gimana. Oke, kita lanjut langsung mengenalkan siapa si Kak Anya ini di narasumber webinar kita kali ini. Sebenarnya pengalamannya Kak Anya ini cukup banyak banget dan kita ambil beberapa karena beneran kalau kita tulis ini nggak cukup bisa sampai beberapa slide gitu ya. Oke, Kak Anya ini lulusan dari S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian S2 profesi, melanjutkannya di Universitas Surabaya. Kemudian Kak-nya juga memiliki Certified Neurolinguistic Program atau NLP di Brilliant Academy. Oke, itu bagus banget. Bagi yang udah pernah ke psikolog ya, psikiater gitu, pasti enak tuh kalau yang udah punya NLP itu tadi. Maksudnya psikiaternya punya certified ini. Jadi benar-benar trusted di area mental health gitu ya Mbak Anyanya. Nah, pengalaman-pengalamannya ini ada beberapa yang kita pilih. Ada sebagai narasumber di Parenting Era Milenial di MI Plus Darul Hikmah di Sepanjang. Kemudian refleksi pembelajaran parenting di Asyarif. Nah, kemudian menjadi narasumber nih di seminar parenting di era Gen Z PKK RW 10 Perumpuri Lestari Sidoarjo. Loh, bahkan di perumahan aja mengadakan seminar parenting nih, karena saking pentingnya untuk mental health di era sekarang ini. Jadi nih perumahan Puri Lestari Sidoarjo nih sadar akan mental health warganya gitu ya, apalagi di Gen Z, karena Gen Z emang sekarang itu udah bener-bener gen yang unik ya. Kemudian ada lagi nih ngobrol asik tips mendidik generasi alpha di Montessori House Asia. Oke, emang bener banget ya karena generasi Gen Z pastinya sekarang udah punya eh, anak juga kan ya. Nah, menjadi generasi alpha. Nah, sudah Gen Z ini unik. Nah, generasi alpha ini seperti apa gitu kan? Lebih unik lagi gitu. Dan yang terakhir nih di pengalaman yang kita pilih ini ada talk show parenting ABK Yayasan Pendidikan Autis Mutiara Hati Mojokerto. Nah, saking Mbak Anya ini pro sekali di area mental health ya, sampai menjadi uh, pembicara di talk show parenting di ABK, anak berkebutuhan khusus. Wow, Masya Allah sekali nih Mbak Anya. Pengalamannya banyak banget dan benar-benar yang uh, bermanfaat gitu, memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Oke, gimana kalau kita langsung memanggil narasumber kita? Aku akan stop share screen-nya. Langsung aja kita panggil Mbak Anya sebagai narasumber kita. Ayo dong, semuanya komen dong, panggil. Selamat datang Mbak Anya. Iya, udah muncul ya. Mbak Anya nih, halo Mbak Anya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Anya. Halo, Anya. Halo, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Gimana Kak Anya? Sehat-sehat hari ini? Sehat, Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, kita harus tetap semangat meskipun kita mengadakan acaranya malam-malam, bener ya Mbak Anya ya? Iya, betul. Betul Gimana nih Mbak sekali. Anya, di tempatnya hujan nggak ini? Gimana, gimana? Lagi hujan kah? Udah reda sih. Tadi hujannya luar biasa sekali ya. Angin, petir, halilintar semuanya Betul, tadi sore. betul, betul. Ini ada yang dari Brebes juga bilang guntur-guntur juga. Waduh, emang rata ini kayaknya se-Indonesia ini ya. Diserang Mm-mm. hujan sama guntur. Gimana nih Mbak Anya, udah siapkah untuk memberikan apa namanya? Yang pertama pastinya edukasi ya, juga Hmm. memberikan semangat buat ibu-ibu di sana yang sedang hamil agar tidak patah semangat dengan banyaknya berita tentang baby blues. Banyak banget kan, dan sangat-sangat menakutkan. Karena ya gimana ya, kita juga dikatakan mementingkan mental health itu ada yang dibilang lebay. Bener gak sih Mbak Anya? Soalnya ada yang mungkin dari generasi orang-orang yang sudah senior ya, Ya, buat baby apa boomer. ini baper gitu. Kebanyakan ada yang bilang baper, ada yang bilang halah. Waduh, kalau kena halah ini Betul. udah Halah, nanti. halah, halah gitu kan. Iya, daripada nanti kita kena halah, ya udahlah kita harus mengatasinya sendiri, Mm-mm. mengantisipasinya sendiri. Bener gitu ya Mbak Anya ya? Betul. Iya, boleh nih kita langsung atau perkenalan dulu atau Boleh langsung aja. Tadi langsung udah aja. dikenalin kok. Barangkali mau kenalan langsung sendiri gitu, Oh ya. biar seksinya perkenalan. Nanti ya di awal kita buka slide langsung kenalan singkat ya. Oke, siap. Oke, bisa langsung share screen-nya. Yes, Bentar, boleh di Kak. share screen. Oke. Oke. Belum muncul ya? Belum. Sebentar, Mbak Anya. Ini masih proses untuk share screen-nya. Ini. Oke, sudah muncul ya, Kak Anya. Bisa Sudah. langsung dimulai untuk materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya sudah hadir di ruang Zoom meeting ini untuk menyaksikan saya unjuk gigi. Oh tidak, tentu saya akan memberikan ini ya edukasi. Tema kita hari ini itu mencegah baby blues sejak masa kehamilan. Nah, tadi kan sudah diperkenalkan singkat ya, saya sedikit memperkenalkan diri secara singkat saja. Perkenalkan, saya Janita Nyatazarose, saya sebagai psikolog klinis ya, yang hari ini kebetulan akan membersamai ayah bunda ya. Saya berharapnya sih di sini ada suaminya, jadi event yang masuk istrinya, tapi suaminya nimbrung di sampingnya, it's okay ya. Jadi saya sangat menyarankan sekali ya, ini penting sekali untuk peran suami juga hadir di proses untuk mencegah baby blues ini ya, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi sih, saya sedikit brainstorming dulu ya. Saya mau cek ombak dulu nih, ada nggak di sini yang hamil atau sedang mau program hamil? Boleh ditulis di kolom komentarnya. Atau sudah ada anak tapi kayak pengen hamil lagi, atau udah Mbak stop, udah nggak mau baby blues lagi gitu. Ada nggak? Coba dong, saya mau cek ini nih di kolom komentar gitu. Ada Kak? Oh, ada nih yang ngambil 7 bulan. Oke, ada lagi nggak? Apa cuma satu aja nih yang hamil? Oke, ada yang TM1. Oke, ada. Wah, wah, banyak yang ini ya, 7 bulan ini. Saya yakin sih kayaknya udah merasakan kecemasan-kecemasan menjelang melahirkan ya ini ya. Takut-takut gak jelas gitu kan ya. Ini apa aja nih yang disiapkan gitu. Apa selain kesiapan mental, fisik, finansial, apalagi nih gitu. Nah, hari ini akan sedikit saya bekali ya. Oh, ada yang HPL-nya September. Wah, ini bentar lagi ya lahiran ya. Oke. Sekarang boleh di next slide-nya sebelum saya ini ya menyampaikan materi, saya cek ombak dulu nih. Karena kita hidup di area yang dekat sekali dengan culture dan budaya ya, pasti ada terkait dengan mitos dan fakta. Nah, biasanya mitos dan fakta ini itu banyak diyakini gitu, padahal belum tentu kebenarannya.
Yang pertama ya, saya nanti minta direspon kalau misalkan mitos ya, silahkan ketik di kolom komentar M ya. Kalau setuju itu fakta, ketik F di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, seorang ibu harus selalu menjadi pengasuh satu-satunya bagi anak, mitos atau fakta? Loh, 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 loh. Mitos, mitos, mitos ini. Ini yang ketik suaminya, pastrinya nih. Oke, mitos semuanya ya. Oke, nggak ada yang jawab fakta atau ada yang kontradiksi nih dengan pernyataan ini. Oke, nanti jawabannya akan saya share di akhir ya. Jawabannya nanti adalah tergantung dari insight masing-masing setelah mendengarkan pemaparan edukasi yang saya berikan. Next, yang berikutnya, aku sepakat ya, mitos ya. Oke, mitos. Kita keep dulu jawabannya. Yang berikutnya, mitos atau fakta, usia, pendidikan, budaya, dan status sosial ekonomi menentukan probabilitas terjadinya gangguan mental maternal. Yuk, mitos atau fakta? Fakta, fakta, fakta. Oke, ada lagi nggak? Ini yang diam aja, jawabannya apa nih? Nggak ada jawaban tengah-tengah ya? Harus mitos, harus fakta gitu. Oke, fakta, 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 fakta. Oh, nggak ada yang mitos. Oke, kayaknya ini udah mulai canggih ya ibu di sini ya gitu, udah mulai paham mana mitos mana fakta gitu ya. Saya suka nih yang kayak gini. Lanjut, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Kayaknya masih ada dua lagi deh. Boleh dilanjut di next? Oke, banyak yang sepakat kalau usia, pendidikan, status ekonomi dan budaya adalah fakta, salah satu pencetus munculnya gangguan. Mitos atau fakta, menjadi orang tua itu mudah dan alamiah, tidak perlu dipelajari. Jadi nggak usah ikut kelas-kelas kayak gini. Oke, mitos, 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 mitos. Oke, mitos. MK. Apa nih MK nih? Setengah-setengah antara mitos dan fakta apa gimana? Oke, rata-rata menjawab mitos ya. Dari 100.000 peserta audiens kita hari ini, semuanya menjawab mitos. Oke, saya suka nih yang kayak gini ya, nggak ada kontradiksi ya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Mitos atau fakta? Butuh waktu untuk beradaptasi menjalankan peran sebagai seorang ibu. Yuk, dijawab. Fakta, fakta. Ada lagi nggak? Fakta, oke. Ada lagi yang bilang mitos. Saya nunggu nih yang bilang mitos yang kontradiksi gitu. Oh, nggak ada ya. Dari tadi kok pinter semua ibu-ibu di sini. Curiga ya udah. Kalau udah pinter jadi kita tutup aja kelasnya. Nggak usah ada ini ya. Nggak usah ada pemaparan dari saya karena saya rasa saya udah pinter semuanya. Nggak perlu ada saya di sini gitu kan. Udah pada Udah pinter pinter ini semuanya nih. PA-nya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan membeberkan sedikit eh, ini ya, brand boss. Bukan brand boss. Kita cek brainstorming dulu. Nah, brainstormingnya ini ya, coba. Apakah keduanya sama? Kita kan sering tuh mendengar istilah baby blues, postpartum depresi gitu. Apakah kedua hal ini sama atau beda? Yuk dijawab. Kalau beda ketik B, kalau sama ketik S. Atau yes or no. Kalau sama yes, kalau no ya ketik no. Yuk berikan respon di kolom komentar. Saya mau ngecek nih, jangan-jangan selama ini banyak yang salah mengartikan atau banyak yang nggak paham, dianggap sama aja gitu. Benar. Apakah keduanya sama? Benar. Ada lagi nggak? Habis ini saya kasih tahu jawabannya. Benar. B itu berarti maksudnya keduanya sama ya. Baby blues sama postpartum depresi itu sama gitu ya. Ada yang jawab kurang tahu. Oke, jawaban paling netral kurang tahu. Oke, nanti saya kasih tahu. Oke, semua jawabannya yes. Oke, ini berarti jawabannya yes. Artinya Pak, baby blues dan postpartum depresi itu sama ya? Sama? Coba kita next ke slide berikutnya. Apakah sama keduanya? Tadadadadadada. No, jawabannya adalah tidak sama. Baby blues dan postpartum depression itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Oke, berikut penjelasannya di next break, this next slide. Oke, next slide.
Nah, ini loh bedanya. Tadi kan bilang sama ya. Ternyata beda ya, moms dan ayah bunda ya. Ternyata beda. Bedanya apa? Oke, kalau baby blues sendiri itu adalah pengertiannya ya. Kita sebelum ke pengertiannya kita ke ini ya, etiologinya dulu. 80% perempuan melahirkan pasti mengalami baby blues. Ya, semua perempuan setelah melahirkan itu rata-rata mengalami baby blues. Umumnya muncul setelah hari ketiga, 4, 5 sampai dengan 2 minggu pasca melahirkan. Jadi setelah melahirkan ya, habis itu saya mentok di 2 minggu itu pasti muncul. Kemudian periodenya singkat, kayak rasa sedih, labilitas mood, menangis, cemas, kurang konsentrasi, perasaan bergantung. Biasanya normalnya itu akan dibilang normal ya, baby blues itu bisa dikatakan normal ketika durasi, frekuensi, dan intensitasnya. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan di seminar webinar sebelumnya ya, perubahan peran itu riskan sekali memunculkan konflik ya, konflik dalam diri. Konflik dalam diri itu akhirnya apa? Memicu tekanan. Nah, tekanan ini yang dibilang dengan stres atau burnout. Jadi yang awalnya, apalagi anak pertama nih, yang pertama belum pernah megang bayi gitu kan ya, harus mandiin bayi, harus harus mengasihi bayi, belum lagi nanti asinya mampet, belum lagi nanti kurang dukungan dari lingkungan sekitar, ya itu akan memicu munculnya baby blues. Nah, kemudian kalau postpartum depression sendiri itu secara global 15-20% perempuan setelah melahirkan mengalami depresi secara klinis. Dari prevalensi 100% itu muncul 15-20%. Lumayan ya untuk di persentase seperti itu ya. Nah, waktu pandemi kemarin meningkat gitu kan ya. Awalnya mungkin baby blues, tapi seiring dengan berjalannya waktu, onset dalam 1 tahun pertama setelah melahirkan itu muncul. Jadi setelah 2 minggu itu masih ada kelanjutan, tiba-tiba ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri, menyakiti anaknya, atau perubahan perilaku yang cukup signifikan, kehilangan minat. Nah, ini biasanya itu secara tidak langsung, kadang itu gejalanya ini tipis-tipis, tidak teramati. Biasanya gampang terabaikan, kayak kalau udah normalnya orang hidup pasti ada masalah. Nah, ternyata bisa jadi ini adalah warning alarm, bisa jadi postpartum depression itu udah mulai muncul gejalanya. Nah, cepat atau bertahap bisa menjadi kronis dan bertambah parah dengan gejala yang lebih lama dibandingkan baby blues. Jadi gini, setiap orang melahirkan sudah pasti baby blues, tapi belum tentu postpartum depression. Gitu ya. Postpartum depression itu sudah arahnya ke gangguan. Kalau arahnya sudah ke gangguan, berarti perlu diberikan treatment lebih lanjut. Kalau baby blues semuanya saya rasa akan mengalami hal yang sama, kebingungan ngasuh anak, jam istirahatnya berantakan, nah kayak gitu. Lanjut, udah ya paham ya. Jadi di sini hmm, beda kan, bukan sama ya. Sudah nangkep ya bedanya di mana? Persamaannya sama-sama ada tekanan ya. Bedanya cuma satu gangguan, satunya normal ya. Survei membuktikan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN melakukan survei bahwa sekitar 57% ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues usai melahirkan. Nah, ini ya kalau misalkan nanti nih yang udah mau lahiran nih udah masuk bulan ke-7, udah mau lahiran, HPL-nya September. Itu udah mulai warning dulu nih ke diri sendiri. Jadi kayak apa yang perlu dipersiapkan untuk melahirkan nanti dipersiapkan. Jadi kayak bekal ilmu mengasihi gitu ya, sekolah laktasi, sekolah untuk ASI ya kan sudah banyak ya, online-online gitu yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma, atau searching, atau bisa pergi ke bidan atau pergi ke objin untuk mengatasi itu. Karena biasanya rata-rata rate paling tinggi itu ketika setelah melahirkan itu masalahnya di ASI itu nggak bisa keluar gitu kan ya. Karena apa? Kondisi penuh tekanan, capek, kurang istirahat. Nah, itu yang memicu akhirnya asinya mampet, tiba-tiba sampai kadang ada mastitis, nah yang bahaya sampai kayak gitu. Tenang aja, itu bisa teratasi dengan pijat laktasi. Nah, kayak gitu ya, wawasan-wawasan itu harus ditingkatkan karena untuk meminimalisir terjadinya baby blues ya. Pasti pasti mengalami, tapi setidaknya bisa mengatasi gitu ya. Lanjut. Yang berikutnya, apa itu baby blues? Nah, saya jelaskan secara singkat ya. Baby blues adalah reaksi psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan
yang berlangsung singkat sampai dengan 14 hari atau 2 minggu, ditandai dengan munculnya perasaan cemas, sedih, takut, gelisah, dan kelelahan secara fisik, gitu ya. Kadang gini, kita kan tidak bisa mengartikan tangisan bayi ya. Kadang dia nangis karena kolik mungkin perutnya, atau karena dia tidak nyaman dengan suhu ruangannya, atau dia lapar. Nah, hal-hal yang semacam ini tuh biasanya aku harus ngapain nih, anakku harus diapain, dia nangis. Nah, itu yang stres siapa? Ibunya, gitu kan ya. Asiku mampet karena kurang istirahat. Siapa lagi yang ibunya? Yang kemarin-kemarin bisa istirahat teratur, jam 9 udah bisa tidur, sekarang jam 2 jam sekali harus bangun. Jam istirahatnya berantakan, kurang istirahat, itu akibatnya apa? Imunnya jadi lemah, jadi gampang sakit, fisik psikologisnya jadi kena, karena apa? Kelelahan secara fisik itu membuat mentalnya juga lelah juga, gitu ya. Makanya hal yang sangat wajar ketika setelah melahirkan nanti akan mengalami baby blues, itu sangat wajar. Kuncinya adalah mengalami, tidak apa-apa, yang penting kita bisa mengatasinya, gitu. Next. Jangan overthinking dulu ya gitu. Jadi kita cari ilmunya dulu biar kita bisa mengatasi situasi yang tidak menyenangkan itu. Nah, sebenarnya baby blues itu disebabkan karena apa sih? Nah, secara garis besarnya ada 3 penyebab baby blues muncul. Yang pertama biologis. Kalau kemarin hamil ya kan, kesiapan mental waktu hamil ada peningkatan hormon secara signifikan yang akhirnya gampang mual, jadi males-malesan, jerawatan, mungkin kulitnya jadi nggak mulus, warnanya menghitam, moodnya jadi sensitif, kayak gitu. Nah, itu karena ada peningkatan hormon progesteron dan estrogen secara drastis. Nah, setelah melahirkan, ternyata hormon itu menurun secara drastis juga dan secara tiba-tiba. Yang kemarin di perut tiba-tiba ada isinya terus hilang, seret gitu kan ya. Nah, kekurangan cairan, kehilangan banyak darah, kurang istirahat, dan kelelahan fisik itu yang menyebabkan munculnya baby blues gitu ya. Apalagi yang ini melahirkan terus kontraksinya itu sampai ada yang 2 hari 3 hari kontraksi. Nah, itu kan sudah kelelahan ya, sebelum melahirkan tuh sudah lelah secara fisik. Terus melahirkan, jebret, anaknya keluar, hormonnya ini turun drastis, waktu hamil meningkat drastis, setelah melahirkan turun drastis. Tubuh itu perlu adaptasi gitu, sama kayak kita misalkan kita terbiasa minum air es, nggak bisa nih nggak minum air es. Di suatu ketika kita mengharuskan ke suatu tempat, kita nggak bisa ketemu air es, mau nggak mau minum air semuruan, mau minum itu nggak bisa karena nggak bisa minum. Nah, itu jadi kita adaptasi, sama tubuh kita juga adaptasi. Sinyalnya apa? Ya itu tadi, sinyalnya kita jadi kayak merasa kelelahan secara fisik dan secara mental gitu ya. Nah, kalau psikologis apa nih? Dari psikologis adanya penerimaan atau penolakan peran baru, kebingungan terkait dengan pengasuhan, masalah komunikasi dengan bayi dan pasangan. Jadi biasanya secara psikologis itu eh, sejauh mana kita mengaccept penerimaan kita atas kelahiran anak pertama. Kadang ada kan ya yang kita diberi anak, kita nggak siap. Ketika anaknya lahir, itu jadi bahan salah-salah. Nah, harusnya nggak punya anak dulu nih, gitu. Ekonomi belum stabil, lalala, ye, gitu kan. Nah, sejauh mana kita accept dan excited untuk, wah, punya anak gitu. Kalau mindsetnya selama ini kan pasti gini, aku bisa nggak ya jadi orang tua? Mindsetnya kan begitu. Padahal itu kalau kita analogikan arahnya lebih ke negatif, ya kan? Bisa nggak? Itu kan sebuah pertanyaan antara iya dan tidak untuk melewati dan melakukan itu. Nah, coba deh mindsetnya kita ganti gini. Wah, aku akan menerapkan parenting dari ilmu-ilmu yang aku miliki selama ini. Itu kan jadi challenge ya untuk diri kita sendiri. Kalau kemarin kita merasa mau punya anak, kita merasa kayak terbebani aja gitu kan. Tapi kalau mindset kita, wah kayaknya aku mau menerapkan ilmu-ilmu yang aku dapat, aku mau bentuk anakku seperti ini. Nah, itu kan beda lagi. Jadi kayak ada challenge. Yang satunya itu lebih ke gambling, bisa atau enggak, yang satunya menantang dirinya harus bisa, gitu kan? Sebuah hal kontradiksi yang memang selama ini jadi paham yang salah gitu kan. Nah, terkait dengan pengasuhan parenting gitu kan ya. Sekarang lagi war-warnya nih istilah fatherless, fatherless, fatherless gitu kan, sampai dimunculkan bersabda gitu kan ya. Ayah wajib mengantar anak ke sekolah gitu kan ya. Ini saking apanya? Saking membebankan pengasuhan itu di istri. Mengasuh itu tugasnya ibu. Nah, tadi kan ada mitos fakta di depan ya.
Nah, jawabannya adalah mitos. Jadi yang berhak melakukan pengasuhan itu adalah orang tua. Orang tua itu isinya siapa sih? Isinya kan ibu dan ya kan, nggak bisa dong kita bebankan ke ibu, bapaknya kerja, nggak bisa. Nah, pengasuhan tuh juga harus diomongkan. Makanya kalau zaman sekarang mau punya anak ya, itu planningnya panjang. Sebelum punya anak ya, itu kita harus ngobrolin nanti parentingnya gimana. Salah satu contohnya adalah eh, saya kan masih belum diberikan kesempatan untuk menjadi orang tua ya gitu. Sejauh sebelum saya nanti akan diberikan keturunan, saya sudah membicarakan dengan suami bagaimana nanti parentingnya, bagaimana nanti pendidikannya, itu sudah kita bicarakan dari awal. Karena gini, anak itu nggak bisa milih dengan dari siapa dilahirkan, ya kan? Nggak bisa request, aku mau request orang tua aku yang kaya raya, tajir, melintir, nggak bisa, gitu kan? Tapi kita sebagai orang tua juga harusnya sadar sebelum kita memiliki anak, kita juga harus siap dengan diri kita juga harus mempersiapkan segala hal yang terbaik untuk anak kita. Nah, itu ya. Jadi termasuk dengan parenting itu harus dibicarakan. Jangan si istri maunya begini, suami harus begini. Nah, itu akan jadi perang. Jadi perang nanti setelah anaknya lahir, itu akan jadi masalah gitu. Termasuk kemudian masalah komunikasi ya dengan bayi dan pasangan. Contoh, kalau dengan bayi tadi, tangisan bayi kita tidak bisa menerjemahkan. Ya, sampai anak umur 2 tahun kita masih main tebak-tebakan maksudnya anak ini apa nih gitu kan ya, karena terkendala dengan komunikasi ya, belum, maksudnya masih belum waktunya untuk mereka bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Bentuknya ya nangis, tantrum itu ya kalau anak gitu kan. Kalau pasangan, nah ini bicarakan kadang gini, pasangan kurang bisa mengerti kayak begadang ya. Kadang ada pasangannya tidur aja ngorok gitu kan, nggak perlu bodo amat, 2 jam sekali yang bangun istri. Nah, hal yang seperti ini juga harus dibicarakan gitu. Makanya kenapa sih suami harus masuk ke ruang meeting ini ya gitu. Karena tugas untuk membesarkan anak, membersamai anak itu bukan sepenuhnya tanggung jawab seorang istri atau ibu. Gitu. Kemudian sosial budaya ya. Kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat dan sosial, adanya faktor budaya tertentu. Contohnya ada salah satu di daerah ya, itu mengasingkan orang yang melahirkan sampai nikah selesai. Bisa dibayangkan stresnya seperti apa? Dia diasingkan ke suatu tempat yang dia mengharuskan mengurus dirinya sendiri ya kan, jauh dari mana-mana, benar-benar diasingkan gitu. Nah, sosial budaya ini kan kadang-kadang tidak bisa kita tinggalkan ya gitu. Kemudian kayak misalnya mitos-mitos, nggak boleh gini, contoh ya. Kadang makanya ada ketika setelah melahirkan itu idealnya tidak harus langsung dijenguk ya. Karena kesiapan ibu itu fisiknya masih recovery, bayinya juga imunnya masih belum bagus ya. Ya kalau bisa di atas setelah 3 bulan ya sudah vaksin sudah mulai masuk, itu barulah idealnya untuk dijenguk. Karena apa? Kasihan ya masih benar-benar belum bisa memfilter penyakit ya, anak kecil tuh nanti khawatirnya ada sakit ini gampang sakit gitu kan ya, maksudnya imunnya masih belum terlalu oke. Ibunya juga butuh istirahat nih gitu, karena ketika ada tamu datang, ada aja tuh kalau kita tinggal di kampung ya dengan culture yang ngangkep, kok anaknya gak digeritai, kok anaknya gak dibedai gitu kan ya. Padahal kalau sesuai dengan anjuran OPCIN atau DSA gitu kan, bedak tidak dianjurkan ya untuk anak-anak masih newborn, karena khawatirnya nanti mengganggu area pernafasannya. Di bedong juga kayak gitu, diguritoi. Nah, itu sebenarnya nanti menghambat jalur nafasnya, diafragmanya itu terikat kencang. Nah, itu yang jadi bahaya. Makanya eh, membatasi ya sosial budaya itu, yang bisa ngefilter siapa? Ya lingkungan. Nanti tinggalnya sama siapa? Mungkin dibikin boundaries lebih kenceng, kapan mulai boleh dibesuk gitu. Kalau misalkan belum boleh dibesuk, ya udah yang nemuin suaminya aja atau keluarganya gitu. Jadi kita benar-benar melindungi si ibu dan si bayi. Next. Nah, cara mengatasinya baby blues sebelum melahirkan, yang pertama belajar ya. Belajar itu apa? Mengikuti kelas prenatal, parenting, yoga ya, mengatur apa ini breathing exercise untuk persiapan melahirkan. Kemudian sekarang kan sudah ada banyak ya webinar gratis. Nah, kayak gini kan gratis ya. Manfaat
Terus belum lagi nanti kadang kan banyak tuh sekarang konten creator yang dokter Opjin dan lain-lain tuh pada bikin postingan di sosial medianya ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Belajar tuh sekarang nggak kita harus duduk di bangku kuliah sampai S3 sampai segala macem ya kan. Tapi kita cukup ikut kayak gini nih yang gratis-gratis. Nanti juga ada kuliah WhatsApp-nya juga ya Mbak Tari. Jadi manfaatkan sebaik mungkin fasilitas gratis-gratis ini gitu ya. Iya, betul Gitu. banget nih Kak Anya. Betul kan? Kemudian literatur. Nah, sekarang kan gini, budayakan membaca, jangan males belajar. Membaca itu bukan harus kita membaca buku, membaca postingan dari profesional, BSA, Opjin, tumbuh kembang anak, psikolog. Nah, itu kan salah satu apa ya? Jadi orang tua itu belajarnya seumur hidup. Dimulai dari kapan? Ya, dimulai kalau bisa sebelum melahirkan udah trial and error nih untuk jadi orang tua gitu ya. Kemudian support system. Nah, persiapan support system ini penting, sangat diperlukan ya. Kayak misalkan pertama paling penting itu suami, dukungan suami dulu. Sama dia tinggal di mana, kalau misalnya tinggal sama orang tuanya atau mertuanya. Nah, ini penting untuk dibicarakan. Jadi ibu setelah melahirkan kan hormonnya langsung turun drastis dan itu sangat-sangat rawan untuk terjadinya kondisi penuh tekanan atau stresornya tinggi gitu. Nah ini perlu diobrolkan sama suami sebelum melahirkan. Kira-kira gini, nanti setelah melahirkan aku akan banyak hal yang tidak bisa terurus dengan baik, misalnya urusan rumah, karena aku mau fokus ngurusin anak. Konsekuensinya apa? Kamu bisa bantu nggak? Kita bagi tugas. Aku konsen untuk menyiapkan kebutuhan anak, yang mengurus anak, kamu yang bersihin rumah gimana? Oh nggak bisa nih, aku pulang kerjanya pasti capek. Ya udah, konsekuensinya apa? ART atau babysitter. Nah kayak gitu. Jadi harus ada obrolan seperti itu. Jangan setelah melahirkan istri ngerjain tugas rumah, disambi nyuci, disambi masak, disambi nyusuin anaknya, itu sangat-sangat melelahkan. Itu benar-benar harus diobrolkan. Jadi pembicaraan ini idealnya dilakukan sebelum melahirkan. Jangan sampai setelah melahirkan ada keputusan yang dar-der-dor. Nah itu akan apa? Jadi ribut, nanti konflik, makin pressure. Akhirnya harusnya cuma baby blues merantak jadi postpartum depression. Nah, jangan sampai ya gitu ya. Kita meminimalisir itu. Jadi bagi tugas ya itu penting sekali. Kayak tadi misalnya pumping 2 jam sekali. Misal pumping 2 jam sekali, untuk malamnya itu disiapkan apa ini ASI yang sudah dipumping. Jadi tinggal ngangetin. Nah, untuk malam sih malamnya suami yang bagian untuk apa ini menyusukan ke anaknya gitu. Untuk dari pagi sampai menjelang malam tugasnya istri. Nah, itu kan sebuah meringankan beban istri gitu. Jangan nggak mau tahu enak-enakan tidur tapi istrinya bangun dalam 2 jam sekali nggak tenang tidurnya. Anaknya nangis, anaknya rewel, suaminya masih enak-enakan tidur terus. Nah, ini penting untuk dibicarakan. Jadi pembagian shift ya, pembagian kerjasama gitu kan. Rumah tangga itu isinya kerjasama gitu ya. Kemudian menyusui. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, mempersiapkan diri untuk fase berikutnya yaitu pasca melahirkan, menyusui. Nanti habis menyusui ada MPASI gitu kan. Setelah MPASI ada lagi nanti yang sudah mulai toilet training. Nah, kayak gitu-gitu. Itu penting untuk dipelajari. Karena apa? Kita di bangku sekolah itu nggak diajarin cara untuk jadi ibu, untuk jadi istri itu nggak ada. Tidak ada aturan tertulis. Tapi yang bisa melengkapi itu semua adalah diri kita sendiri. Misalnya kita tahu kapasitasnya. Misal, oh ya nih kok kayaknya aku pernah lihat nih temanku sampai mastitis itu karena apa ya? Nah, oh iya nih aku melihat temanku asinya seret sampai harus pumping itu karena apa? Nah, karena mencari tahu itu kita jadi mau belajar gitu ya. Jadi ikut-ikut kelas menyusui, ikut laktasi kayak gitu. Next. Setahu saya menyusui ini bisa ya ada kayak kelasnya gitu. Saya tahu ada di beberapa rumah sakit di Mojokerto itu ada kelas yoga, terus kelas menyusui, kelas memandikan bayi itu ada loh. Jangan males-males cari info ya. Banyak sekali kok sekarang rumah sakit yang jualan produk itu. Nah, cara mengatasinya kita bagi dua, sebelum melahirkan sama setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita bahas yang setelah melahirkan. Yang pertama, penuhi kebutuhan dasarnya. Perhatikan kebutuhan dasar seperti makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, cairan tubuhnya sama istirahat yang cukup. Ya, pastikan istirahat yang cukup itu gini. Dia udah begadang, paginya harus ngurusin anak, ngurusin rumah, nah itu kelelahan mental lama-lama. Jadi Pak, pastikan dulu pagi itu sarapan minimal udah disiapin, dia nggak perlu bikin sendiri.
minimal sampai newbornnya udah bisa settle untuk ditinggal-tinggal ya. Kalau masih 1 sampai 3 bulan tuh masih ngek gitu loh, masih nangis, masih dikit-dikit ngek nangis. Nah, itu nggak bisa ditinggal. Jadi usahakan pemenuhan kebutuhan dasarnya ini terpenuhi. Misal, aduh aku nggak bisa lagi di rumah, nggak ada pembantu, aku nggak bisa masak. Ya udah, kalau memang selama ini tanggung jawabnya istri, belanjain buah-buahan, sayur-sayuran, dia tinggal ngolah aja, dia nggak perlu keluar rumah untuk belanja. Nah, itu kan meringankan beban. Sepele tapi tidak semua suami bisa melakukan itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya sepele tapi tidak dilakukan, yang itu akhirnya menimbulkan masalah baby blues setelah melahirkan. Berikutnya adalah minta bantuan. Jadi nggak usah sungkan minta bantuan. Misal minta bantuan sama suami atau anggota keluarga yang tinggal di rumah. Misal dalam 1 minggu itu ada yang ingin meluangkan waktu sehari aja, aku pengen cuti menjadi seorang ibu dan seorang istri. Nggak apa-apa, minta bantuan untuk dibantuin jaga. Karena nggak semuanya harus kita handle. Itu yang bikin capek karena perempuan ini dituntut untuk bisa tangan kiri ke sana, tangan kepala sana, kaki kemana, nah kayak gitu. Jangan ya, itu bahaya untuk kesehatan mentalnya. Jadi kerjasama misalnya gini, for example ya, saya punya teman dia introvert sekali, dia kurang bisa berinteraksi dengan banyak orang. Dia hamil, nah sekarang udah melahirkan. Sebelum hamil dia udah cerita ke saya, kayaknya nanti kalau aku setelah melahirkan, aku mau bilang ke suamiku, aku nggak mau dijemput dulu sampai anakku usia 3 bulan. Menurut kamu salah nggak? Enggak. Karena dia tahu kapasitasnya, dia tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang, karena dia gampang keserap baterai sosialnya, gitu. Baterai sosialnya keserap, bisa bayangin nggak? Orang baterai sosialnya keserap, ini nanti yang kena siapa? Suami dan anaknya. Nah, kayak gitu ya. Jadi batasin. Oh, nggak apa-apa banget. Terus suami kamu responnya gimana? Suamiku sih setuju banget. Semisal nanti ada yang jenguk, harus izin dulu. Harus izin ke suaminya. Jadi yang mempersilahkan untuk tamu ada di rumah itu kalau ada suaminya dan atas izin suaminya setelah izin ke istrinya. Ini nggak apa-apa banget. Kalau sekarang kita ngerti kapasitasnya. Misal nih, aduh aku di rumah cuma tinggal berdua aja sama suami, nggak bisa aku kalau ada tamu rame-rame, ntar yang nyiapin ini itu pasti aku yang ribet. Nah, nggak apa-apa, di hold dulu sampai merasa siap boleh dijenguk. Ya, jadi ini bisa ya disebarkan wawasan ini, etika untuk menjenguk ibu yang baru, ibu dan bayi, ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru dilahirkan ya, itu penting sekali karena kita mengutamakan si ibu dan si anaknya. Kadang kan pasti datang itu fokus ke anaknya, lupa tanya kabar ibunya gimana, itu nggak pernah ditanyain. Kado paling banyak kado buat siapa? Buat bayinya. Jarang kan yang ada kepikiran ngado untuk ibunya. Nah, ini ya, ini bisa jadi referensi untuk meningkatkan well-being ibu melahirkan. Ini cara yang biasanya saya lakukan untuk menjenguk ibu setelah melahirkan. Saya jarang sekali memberikan kado untuk bayinya. Saya yakin dia sudah prepare ya untuk anaknya, sudah disiapkan dari mulai tulus-tulusnya semua saya udah ada, saya yakin udah ada. Semisal pun saya ngasih, saya pasti tanya, kamu butuh apa? Saya lebih milih untuk butuh apa? Karena jangan sampai nih udah kita kasih ternyata orang udah ngasih dempuk, nanti useless gitu kan. Nah kalau bisa kita ngasih yang perlu. Nah saya lebih prefer ngasih ibunya. Biasanya saya kasih emas batangan, emas antam itu. Ya nilainya nggak usah besar-besar, yang 1 gram atau yang setengah gram, sebagai bentuk apresiasi untuk ibunya sudah melahirkan seorang anak ke dunia ini gitu ya, dengan halang rintang selama 9 bulan, banyak tantangan yang harus dilewatin gitu kan ya. Nah kayak gitu ini bisa jadi referensi ya gitu. Jadi kita yang ada di sini mulailah untuk melakukan etika menjemput ibu yang setelah melahirkan ya, ada etikanya gitu. Kemudian me time, beri jeda untuk diri sendiri, personal space ya. Jadi yang disukai gitu, misal minimal 2 jam 1 minggu. Misal waktu hamil kemarin sama sekali nggak boleh makan sushi, tapi sukanya makan sushi, boleh keluar makan sushi, makan aja, lakukan apa yang disuka. Nggak sempet nyalon karena takut kan bahan kimianya itu ke janinnya ya waktu hamil, boleh pergi nyalon silahkan. Atau mau drakoran karena selama ini nggak bisa drakoran karena fokus untuk ngurusin bayi, boleh banget. Nah ini tadi, minta bantuan kerjasama. Aku boleh nggak di setiap kamu libur hari kerja, misalnya hari Sabtu, Minggu kan kamu libur kerja, aku boleh nggak di hari Sabtu, dari siang sampai malam aku izin untuk tidak melakukan apapun. Nah itu boleh sekali. Jadi berikan jeda untuk diri sendiri ya, karena menjadi ibu butuh personal space. Lanjut di next slide.
Nah, keywordnya gini, jadi gini, kan selama ini orang itu jadi ibu itu pasti menuntut menjadi ibu yang sempurna. Itu artinya jadi pressure. Keywordnya gini, jangan berharap menjadi ibu yang sempurna, tapi fokus menjadi ibu yang cukup baik. Ya, ibu yang sempurna ini belum tentu baik, karena dia ingin menyempurnakan dirinya, tapi tidak memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Kalau fokus jadi ibu yang cukup baik, dia akan berusaha mengupayakan belajar terus-terusan untuk menjadi ibu yang bisa membersamai anak. Ya, jadi karena kita terpaku dengan kata-kata ibu yang sempurna, anak sakit dikit, aku yang salah, aku gagal menjadi seorang ibu, tuh kan? Itu pasti kayak gitu. Nah, jadi kita alihkan ke fokus untuk menjadi ibu yang cukup baik saja, tidak perlu menjadi ibu yang sempurna. Lanjut, next slide. Oke, good enough mother. Jadi menjadi ibu yang cukup baik itu adalah ibu yang seperti apa sih gitu ya? Ibu yang memberi perhatian pada anaknya. Jadi yang benar-benar in touch, yang attachment-nya dekat lekat dengan anaknya. Kemudian ibu yang berusaha hadir secara fisik dan emosional. Ada nih ibunya bentuk fisiknya emosionalnya nggak hadir karena apa? Sibuk main handphone, ya, sibuk scroll TikTok. Nah, anaknya udah perlu diperhatiin tapi ibunya tidak memperhatikan. Kemudian ibu yang memberikan rasa aman pada anak. Ini penting sekali ya, karena anak itu kalau sama ibu dia akan merasa sangat aman. Nah, kalau ibu tidak bisa memberikan rasa aman ya, karena tadi udah ketrigger dengan ibu yang sempurna gitu kan. Tuntutan perfeksionis untuk dirinya dilancarkan ke anaknya. Akhirnya apa? Anaknya penuh pressure karena perfeksionis ibunya kayak gitu. Nah, ibu yang cukup baik itu adalah ketika gagal dia bangkit, belajar dan mencoba lagi. Contoh, ketika dia asinya mampet nih gitu kan. Ada kan yang mampet sudah mampet udah sufur aja gitu kan. Dia berusaha bangkit, dia cari gimana caranya biar asinya cepat. Akhirnya mungkin minum suplemen-suplemen untuk meningkatkan produksi ASI, kemudian mungkin pijat laktasi, kemudian dia belajar bagaimana caranya untuk merangsang asinya agar keluar. Jadi ketika dia nemu gagal, dia tuh nyoba lagi, bukan cuma nyerah kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, menerima rasa suka dan duka menjadi seorang ibu secara proporsional. Jadi kadang gini, ada ibu yang uh, belum siap menjadi seorang ibu. Jadi gini, setiap perempuan itu diberi kesempatan untuk menjadi ibu. Tapi tidak setiap perempuan itu diberi kenikmatan menjadi seorang ibu. Ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi ada yang merasa menjadi ibu itu adalah beban, tapi ketika dia menjadi ibu adalah kayak tadi ya, wah aku pengen menerapkan pelajaran yang selama ini aku dapatkan ke anakku. Nah itu jadi challenge gitu kan ya, proporsional sesuai dengan porsinya. Next, kayaknya udah terakhir sih next slide-nya. Okay, thank you for the love, laughter, and listen for being our sunshine of safe place. Today and always we love you. Ada yang ingin ditanyakan, nanti langsung bisa ke moderator ya. Udah, materi udah habis, nggak banyak, gitu aja. Oh, love you too, Mbak Anya. Love sign nih, karena ada kata-kata love you. Oh, ada yang ini nih, Muna Diva. Ngasih respon love juga. Ya ampun, bener-bener ya. Karena kita juga merasa apa pernah ngerasain iya lagi dan itu kayak gitu Kak. Jadi kayak aduh harusnya dulu itu webinar ini udah ada kayaknya ya harusnya nih. Tapi nggak apa-apa terlambat, tapi nggak ada kata terlambat karena kita tetap belajar. Siapa tahu nanti kita bisa memberikan edukasi ke teman-teman atau ke saudara atau ke keluarga bahkan dirinya sendiri kan juga bisa ya dan impact-nya diri kita bisa lebih tenang, bisa lebih kontrol gitu ya, Kak ya bener banget. Nah, aduh ya ampun banyak banget yang sebenarnya pengen tak tanyakan tapi nggak apa-apa deh, moms-moms dulu aja barangkali ada yang bertanya langsung bisa komen di eh, mana di komen, bisa tulis di komentar. Buat yang menarik nanti juga dapat hadiah. Oh ya Kak, Kak Anya apa namanya ada games ya apanya ya? Oh iya, ada games. Saya izin minum sebentar ya. Oh ya boleh dong.
Boleh, Kak. Jangan sampai nggak minum nanti malah bisa dehidrasi. Waduh, bahaya. Ada games apa nih? Ayo bisa nih buat moms-moms yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Anya seputar tentang materi yang tadi. Nah, sebelum kita masuki apa namanya sesi tanya jawab ya, atau sambil menunggu moms-moms ini mengetik pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing di sini, bisa kita mulai games dulu. Ini games sih sebenarnya gitu ya. Tapi sebelumnya moms bisa langsung klik link di feedback dan absensi ya buat kita bisa tahu moms ini hadir dan kita mau meminta feedback dari moms-moms semuanya untuk kemajuan dari acara webinar ini dan kesuksesan acara ini juga. Oke, yuk bisa dimulai nih Kak Anya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, ada quiz-quiz nih buat para moms. Ini aku yang ngasih pertanyaannya. Boleh banget seputar materi tadi ya pastinya dan pasti moms-momsnya udah pada skills atau udah pada nulis nih materinya. Jadi harus pada paham semuanya. Oke. Ini yang jawab, ini deh aku pengen suaranya deh, atau open mic, atau open ini ya, open open apa ini video ya. Boleh open mic aja deh. Oke, open mic Pertanyaannya boleh. adalah, apakah semua ibu akan mengalami baby blues? Baby blues itu normal atau enggak? Oke, sebelum open mic angkat tangan dulu ya, raise hand Ya, dulu raise biar nanti hand. kita bisa kontrol. Raise hand. Raise hand dulu ya, Mam, jangan langsung unmute. Ada yang udah raise hand? Oh, ada tuh, ada Oke, yang Kak raise Elsa hand. Fatika. Oke, Hai, Kak Elsa. Kak Esa. Elsa. Halo Ya. Kak Anya. Halo. Eh, Iya, aku mau ngejawab pertanyaannya mengenai apa? Apakah semua orang akan mengenai kena Mengalami. virus? Itu iya. Kalau kataku soalnya eh, apa ya peralihan masanya itu loh kan sebelumnya kan mengandung terus apa melahirkan. Nah itu tuh peralihan antara kedua apa masa itu tuh beda. Jadi kayak butuh penyesuaian adaptasi lagi gitu sih. Jadi kayak Mm-mm. menurutku pasti mengalami baby blues fase-fase itu. Oke, Mbak Esa sudah punya anak? Ya udah ini. Oh itu, oke. Dulu kita flashback nih, sambil sharing ya gitu. Flashback nih Mbak, waktu pertama, ini anak pertama ya? Iya, Ya, waktu dulu setelah melahirkan anak pertama, ngerasa nggak ngalamin baby blues? iya sih. Apa Bingung. yang dirasakan? Ini bingung mengenai apa cara menyusuinya itu apa setahu saya kan langsung disusui gitu. Nah itu Ah, ternyata ada tekniknya. Duh, aku takutnya itu apa nafasnya antara nafas sama mulut oh, itu kan mulut. itu Ah, nggak bisa nafas gitu. Soalnya kan puntingnya sama ah, kayu jarunya kan gede. Nah bayinya ah. masih Terus kecil. apa yang Mbak Esa lakukan waktu itu? Mengatasi kepanikan Eh, itu? Ya waktu itu minta tolong ke suster masih di rumah sakit itu Oke. terus minta tolong ke ibu juga soalnya nggak bisa banyak gerak kan masih sakit Mm-mm. saya nah, soalnya Mm-mm. operasi. Oke. Heeh. Terus berhasil nggak memberikan ASI eksklusif? Alhamdulillah berhasil sih. Oke, alhamdulillah berhasil. Wajar ya, baby blues ya, wajar ya. Wajar banget. Wajar banget. Selama bisa mengatasi ya. Tadi kan ada key pointnya ya. Dibilang normal kalau durasi, intensitas, dan frekuensi. Ya, itu. Aman ya berarti ya, sudah melewati masa baby blues ya. Aman. Tepuk tangan dulu, Mbak Esa. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Mbak Esa jawabannya. Ya betul, semua ibu akan mengalami baby blues. Ya, termasuk Mbak Esa juga ya dulu pernah ada di posisi ibu-ibu yang pernah baby blues juga. Betul. Bahkan kayaknya hampir semua moms itu sebenarnya merasakan baby blues, tapi
bingung. Bahkan baby blues ini apa gitu kan? Iya, Nggak heeh. tahu. Waktu dijelasin juga aku nggak merasa kayak gitu. Bahkan ada yang nggak mau ngaku gitu kan Iya, ya Kak ya. heeh. Denial. Jadi kayak denial gitu. Enggak, aku nggak ngerasain. Enggak, aku nggak baby blues. Padahal itu waktu jawab pun juga posisinya baby blues karena Heeh. bingung. Dia bingung mengartikan apa Iya, emosi yang dirasakan betul, gitu. betul Aduh, sekali. kasih selamat ya, Mam Esa Fatika. Ada lagi nih, yuk satu lagi nih Kak. Satu Satu lagi lagi ya. nih Mbak Anya. Oke. Ah, apa ya? Mau ngasih yang agak susah tapi bisa jawab semua ya kan udah pinter semuanya jadi bingung nih. Oh ya harus lah. Pasti udah ketebak Udah gitu pada loh pinter. jawabannya. Udah pada pinter di sini loh. Moms-momsnya di sini itu udah teredukasi Iya, tentang betul. kehamilan. Ah, oke. Untuk mengatasi baby blues ini, tadi kan saya jelaskan dibagi menjadi berapa ya? Bisa nggak diceritain dibagi menjadi berapa? Dan keyword yang ditangkap itu apa sih insight-nya? Boleh resen? Oke, ada yang Oke. resen. Ada lagi Oh, ada nggak? nih, Mas Warhami. Oke, Oke, Mas Warhami. Yuk bisa boleh di-unmute. boleh. Halo, Mbak Warhami. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan, diizinkan. Tadi baby blues terbagi menjadi tiga ya. Yang Heeh, heeh. saya pahamin itu ada tiga. Yang pertama ada biologis, kedua ada psikologis, yang ketiga ada sosial dan budaya. Masing-masing Heeh. itu biologis itu salah satunya kurangnya istirahat. Kurangnya istirahat, mungkin gara-gara babynya, mungkin efeknya bisa jadi yang saya rasakan kurang istirahatnya insomnia yang saya rasakan. Mm-mm. Saya juga karena pikiran-pikiran, karena juga saya LDM, merasa kesepian ya pasti kayak biasanya suami, tapi ternyata Heeh. beberapa bulan nggak ada suami, kerasa. Mm-mm. Terus psikologis tadi masalah komunikasi. Mungkin kalau masalah komunikasi juga dengan orang terdekat, ya dengan suami bisa jadi karena jauhnya jarak untuk berkomunikasi pasti ada salah paham. Jangankan jauh, secara dekat saja pasti kita ada salah komunikasi. Terus untuk yang sosial budaya tadi kurangnya dukungan. Ya, saya merasakannya kurangnya dukungan, ada juga kadang support, ada juga balance karena jauh itu tadi. Dah. Oke, iya. Tadi sebenarnya pertanyaannya bukan itu, tapi nggak apa-apa. Saya suka sekali Mbak siapa panggil Mbak Warhamni. Panjang banget ya Mbak. Mbak, ini luar biasa sekali loh Mbak Tari. Sampai dicatat. Bener. Sampai Bener dicatat tidak sih? loh. Terus Ya, dicatat sama saya Mam Warhami. terenyuh sekali ya dengan ibu-ibu antusias belajarnya itu luar biasa. Sampai baca catatan ya tadi kan. Ya, Saya suka banget loh sama ibu-ibu yang antusias dari tadi saya ngomong tuh sambil gini-gini tangannya sambil nyatet. Iya, benar sekali tadi yang dijelaskan oleh Mbak Warhamni itu adalah faktor penyebab baby blues benar ada tiga dan yang diberikan contoh benar sekali. Mbak, berarti dulu pernah ya ada di posisi baby blues. iya pernah. Pernah banget ya. Tiga-tiganya kena banget ya semuanya biologis iya, psikologis iya, dukungan iya gitu ya. Ini ya nggak semua orang bisa merasakan feel-nya kalau nggak ada di posisinya, apalagi kalau LDM ya. Wah itu berat banget sih. Saya yakin, wah saya luar biasa sekali sama Mbak Orhami yang udah bisa melewati fase baby blues itu dengan sangat baik ya, bisa struggling ya, bisa membersamai anaknya meskipun jauh dari suami. Kuncinya ya di komunikasi, meskipun jauh tetap ya komunikasikan dengan pasangan. Wah tepuk tangan buat Mbak Orhami, keren banget. Bener Aduh, keren, keren, banget, Mam keren. Warhami. Ya ampun, speechless aku langsung bisa Dan jelasin sekali. begitu sambil dicatat loh. Aduh, bahkan ini pasti banyak nih moms-moms yang nyatet juga nih ya, pastinya nih Mm-mm. kayaknya. Yuk, siapa nih yang mau bertanya? Pasti banyak kan yang mau ditanyain, udah nggak usah malu-malu. Karena emang bener-bener Ada yang mumpung ya. resen, Mbak. Oke, mungkin kita bisa bertanya dengan eh, open mic aja dulu ya. Heeh. Nyanyi sama moms. Iya. Ya. Silakan. Oke, silakan moms ya.
Kak, sorry sebelumnya apakah suara saya terdengar ya? Oh, kedengaran kok, aman. Aman, Ya, aman. sebelumnya maaf nggak bisa on cam dulu karena lagi ngerjakan yang lain juga. It's okay. Oke, sebenarnya saya itu mau cerita dulu ya, kayak. Boleh. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya saya mau cerita dulu itu, saya ini sebenarnya belum punya baby, terus baru married juga belum 1 tahun ini. Nah, sebelum married itu kan eh, ikut sesi psikologi gitulah di puskesmas. Nah, ternyata itu di sana, mungkin sebelumnya mohon maaf karena pertanyaannya ada kurang nyambungnya dengan tema hari ini. Terus kan waktu di puskesmas itu ternyata ada hal yang apa ya, yang bisa dibilang ada gangguan gitu lah, ada masalah di diri saya yang akan menikah gitu. Nah, terus saya lanjutkan untuk periksa ke psikolog di rumah sakit dan ternyata itu ada kayak hmm, menuju ke arah bipolar gitulah intinya. Tapi memang belum dilakukan tes lagi. Nah, itu disuruhnya ke psikiater gitu-gitu. Nah, kalau misal saya kan mau punya baby juga nih di tahun-tahun ini atau tahun depan. Nah, menurut kakak sendiri, apakah saya perlu ya untuk melakukan tes ke psikiater gitu? Karena kan sebenarnya kalau akhir-akhir ini itu udah jarang sih gejala-gejalanya. Lebih ke yang mungkin kalau lagi mau haid karena naik turunnya hormon. Kemudian juga dari gejala-gejala dari hal tersebut, dari cerita sebelumnya, apakah itu juga ngaruh ya ke depannya, ke lupus atau bahkan ke gangguan postpartum, kegangguan itu gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Mohon jawabannya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Lia. Saya panggil Mbak aja ya. Mbak Lia, oke, pertanyaan yang luar biasa sekali. Jadi saya langsung respon ya. Jadi gini, prevalensi untuk orang mengalami gangguan setelah melahirkan apalagi postpartum depression, itu biasanya mereka sudah ada riwayat gangguan sebelumnya, pernah ada riwayat depresi atau apa. Nah, kalau kita ngomongin gangguan bipolar, itu ada dua ini ya, dua ekstrim, ekstrim zona, ekstrim manik dan ekstrim, ekstrim depression gitu ya. Makanya ketika pasien-pasien dengan masalah kejiwaan itu idealnya saya sarankan untuk melakukan ini ya, kunjungan ke psikiater. Nah, nanti sama ke psikiaternya jelasin aja kalau mau promil. Jadi gini, pas ada treatment khusus untuk menstabilkan ya, biar karena gini, kalau hamil itu kan hormonnya unpredictable ya, meningkat drastis gitu kan ya. Apalagi dengan ada gangguan ya, itu akan memicu reaksional kayak tadi tuh, maniknya, apalagi kalau bipolar kan ekstrim manik dan ekstrim depression ya, ada dua fase itu yang sangat ekstrim sekali. Nah, makanya ini perlu untuk dikonsulkan ke psikiater, karena kalau ke psikiater nanti akan bisa membantu, mungkin ada treatment khusus ya, atau diberikan suplemen atau apa, yang itu akan meminimalisir apa ya, gejala-gejalanya muncul kayak gitu. Nah, ini bisa nanti biasanya psikiater sama psikopjinnya ini yang apa konsulnya. Jadi konsulnya itu ke objin sama ke psikiater. Jadi nanti sama objin akan diarahkan bagaimana, sama psikiater juga diarahkan ke seperti apa. Karena ada beberapa klien saya yang mengalami gangguan masalah kejiwaan ya. Itu konsul ke objin. Waktu itu sih memang ini sih gangguannya bukan bipolar. Dia gangguannya itu depresi ya, depresi minor. Jadi perlu ada treatment khusus. Jadi sama objinnya disarankan untuk ke psikiater ya, distabilkan dulu. Ketika sudah stabil baru dilanjutkan untuk program hamil, karena promil ini kan perlu kesiapan mental ya. Itu khawatirnya di kondisi mental yang enggak stabil, nah itu akan mempengaruhi yang lain-lainnya gitu. Itu sih. Promilnya kan bisa promil yang alami gitu kan. Kalau di dokter kan biasanya ada promil yang alami itu kan. Nah, biasanya pasti nanti disaran-sarankan kok sama objinnya kalau melihat kondisi pasiennya. Jadi nanti pasti akan diberikan suplemen-suplemen khusus gitu ya untuk mendukung uh, apa namanya kondisi psikologis dan kondisi fisik calon ibunya gitu. Gitu Moms Lia, Mbak Lia, apakah terjawab? Oke, thank you Kak jawabannya sama-sama. Tuh ya. Oke.
Oke, sekarang mungkin untuk webinar kali ini sesi tanya jawabnya bisa di-unmute aja kali ya. Tanya ya biar lebih personal gitu ya dan Iya, lebih enak tanyanya gitu. iya lebih seruan Barangkali ngomong ada langsung yang ya. benar banget. Siapa nih yang yang mau bertanya bisa raise hand dulu, Ah, nanti baru di unmute sama adminnya. Karena ini beneran apa namanya bisa konsultasi secara langsung ya dengan psikolog dan bisa mengutarakan. Kadang kan ada orang yang malu untuk mengutarakan ke teman atau ke pasangan atau ke saudara, ke orang tua. Ada yang kayak nanti aku dikatain kayak nggak normal, nanti aku dikatain kayak ih nggak wajar, ih kamu ibadah atau gimana kan gitu. Sering soalnya mendapatkan kalimat ya, seperti itu. Jadi aduh ayolah kita harus sadar di mana si mental health dan bersyukurnya di era sekarang itu emang banyak para Gen Z yang udah sadar kayak akan pentingnya mental health, bahkan orang tua yang sudah Gen Z yang sudah menjadi orang tua. Jadi mereka tuh sering kayak ke psikiater itu di apa namanya dijadwalin gitu loh tiap berapa bulan sekali, atau apa namanya kalau dia udah ngerasa overwhelmed terus kemudian ada komunikasi yang kurang sama pasangan, dia langsung jadwalin ke psikolog gitu, ke psikiater. Jadi emang sekarang tuh udah bagus banget yang udah pada sadar sama mental health ya. ya Kak ya. Ayo siapa Oh ya, nih? Mbak Tari sedikit tambahan ya, sedikit tambahan tadi Boleh? untuk Mbak Lia ya. Jadi gini, eh, kita jangan apa ya? Tadi kan saya belum sempat nanya ya, itu tetap diagnosisnya bipolar dari mana. Jangan sampai ternyata bipolar itu cuman asumsi aja, ada kecenderungan bukan berarti gangguan. Makanya saya menyarankan untuk datang ke psikiater untuk ditegakkan diagnosis. Jangan-jangan itu bukan Betul. bukan diagnosisnya psikiater, cuman kayak oh ada indikasi. Indikasi itu kan bukan berarti dia oh masih kecenderungan. Nah, Betul, kalau kecenderungan ini kecenderungan belum iya. tentu gangguan gitu kan. Karena untuk pemeriksaan penegakan diagnosis itu yang lebih afdol itu kalau kita ke psikiater ya, sama psikiater tuh nanti yang tetap diagnosis, saya sarankan gitu. Terus kalau ke psikiater tuh bisa pakai BPJS ya, asalkan minta rujukan dari vaskes satunya, itu nggak Oh masalah. bisa ya. Bisa kalau ke psikiater. Kalau ke psikolog sejauh ini belum ya. Psikolog belum pernah diajak kerja sama BPJS. Kalau bisa jangan ya. Nggak mau juga. Ya. Aja. Kalau Jangan deh, psikolog biar jangan. umum. Gitu ya. Jadi ke psikiater dulu ya Mbak Lia ya untuk kan ini masih kecenderungan. Kayak gini loh, gambarannya gini. Kita konsul sama dokter umum. Dok, saya ini pusing kepala saya, kayak rasanya mau dibentur-benturkan tembok. Oh, kayaknya ada kecenderungan vertigo. Nah, tapi belum dicek lengkap gitu kan. Iya Oh, benar. ternyata cuma pusing karena Kecenderungan. kebanyak akhir bulan ternyata kan. Pusingnya gara-gara akhir bulan. Belum gajian, duitnya udah habis. Nah, itu ternyata. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kecenderungan belum tentu itu fix gangguan. Jadi, idealnya memang ke psikiater untuk dilakukan dekat diagnosis ya, gitu. Iya, masih asumsi lah ya Mbak Ya, Anya masih ya. kecenderungan gitu kayak demam. Mm-mm. Oh, belum tentu dia batuk, belum tentu dia pilek gitu kan ya. Demam aja. Bener-bener. Jadi Mm. untung aja Mams Lia ini tadi cerita ya, jadi biar tahu Iya, untung langkah-langkah dia yang tepat tanya itu seperti gitu apa. kan. Berarti belum tentu Mm-mm. bipolar, belum tentu. Kan itu masih indikasi aja gitu. Karena Bener. banyak ini ya, banyak gangguan psikologis atau gangguan mental tuh yang gejalanya hampir sama. Oh Gejalanya iya, hampir apalagi yang sama gitu. mirip-mirip gitu ya Mbak Anya ya. Mirip-mirip jadi, oh bisa jadi ini. Dan Yes, semoga betul. aja Makanya Mams Lia ini cuman harus apa profesional. namanya, yang bulanan aja gitu ya, nggak yang sampai ke Mm. bipolar. Semoga ya Mams Lia sehat selalu, bisa Ya, langsung cek aja di psikiater seperti itu. Yuk psikiater ada sama lagi nih. coaching. Oh iya sama Oci, bener banget. Ada lagi nih yang bertanya atau masih malu-malu? Ada lagi yang mau Kalau bertanya? malu-malu, boleh deh kalau malu-malu ya ditulis aja di kolom komentar nanti. Boleh kalau misalkan aku nggak sanggup berkata-kata, oh, nanti ketik aja. Gak usah berkata-kata, ya, karena masih malu-malu itu tadi ya. Nggak bisa Oke. berkata. Atau karena ini mau kita akhiri juga ya karena sudah terlalu Mm. malam nanti yang di area waktu Indonesia Timur. Ada yang dari waktu Indonesia Timur soalnya nih Mbak Anya. Oh, serius? Info Wow, itu keren sekali. ya dari Papua. Mau siapa ya itu tadi namanya? Ada yang
chat gitu. Jadi minta segera dimulai biar segera bisa Ya. ikutan acara webinarnya mulai dari awal sampai akhir. Wow, appreciate banget buat moms yang hadir di webinar kali ini ya. Jangan lupa ya nanti yang mau mengikuti giveaway-nya untuk share screen atau share tentang materi ini. Oh, ini nih ada mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Mbaknya terakhir ya dari Moms Ika. Oke. Oke, ini aku bacain. Oke. Moms Ika punya toddler, terkadang mengurusnya perlu kesabaran sampai merasa agak stres. Kalau secara psikologis, bagaimana ya caranya agar kita bisa mengendalikan emosi? Takutnya si anaknya jadi terganggu perkembangannya. Terima kasih. Oke. Jadi langsung saya jawab ya pertanyaan dari Moms Ika. Ini kan terkait dengan kesabaran mengurus anak ya, toddler gitu kan. Ya, Toddler memang lagi ya. ini kayak nguras lautan sih kalau ngurus toddler ini. Kan ada aja proyeknya gitu kan ya, kesabaran. Iya, Jadi bener-bener. setipis tisu dibagi 7, lebih tipis lagi. Gimana kalau secara psikologis gimana ya caranya bisa mengendalikan emosi? Nah ini ya, banyak sekali klien-klien saya itu pasti masalahnya itu aja gitu. Kegagalan dalam regulasi emosi gitu. Regulasi emosi itu banyak banget di dalamnya ya. Apakah dia sudah bisa memvalidasi emosinya yang dia rasakan? Itu pertama. Kedua, menganalisis pola emosinya. Jadi penyebabnya dia tuh harus ngerti dulu di situasi seperti apa dia gampang marah, emosinya gampang sekali tersulut. Itu harus didetek gitu ya. Kemudian kedua, how to make problem solving untuk mengatasi itu semua. Mulai dari coping stresnya, kemudian dari katarsisnya, itu perlu untuk dilatih. Nah, kalau kita ngomongin itu, gimana caranya untuk boleh ke psikolog aja ke profesional. Karena kalau kita ngomong sama teman itu pasti kayak yang sabar ya, emang anak toddler itu gitu. Udah pasti gitu aja respon teman-temannya ya enggak? Ya kan? Nah, yang ada ilmunya ya memang psikolog gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan mau konsultasi ke psikolog itu kita nggak harus tatap muka, bisa online ya kan, ada pelayanan yang telekonseling itu ada. Jadi nanti akan di-share, di-floorkan bagaimana untuk mengelola emosi. Nah, untuk belajar meregulasi emosi, kadang kita udah setua ini, udah sebesar ini, udah segede ini, kita masih belum bisa meregulasi emosi dengan baik. Masih dikit-dikit dar semua-semuanya direspon gitu ya. Nggak ada boundaries, nggak ada settingan kapan aku harus merespon, kapan enggak, kapan harus masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kapan yang harus diresap masuk ke otak. Itu yang perlu kita latih gitu. Karena tidak semua hal, semuanya itu kita bisa merespon, kita kendalikan nggak bisa. Ya di dunia ini ada 2 hal yang tidak bisa kita kendalikan dan yang bisa kita kendalikan. Jadi itu yang perlu kita kontrol. Jadi kalau misalnya mau belajar mengendalikan emosi, bisa konsultasi ke psikolog. Ya karena apa? Kalau misalkan ibunya aja gagal meregulasi emosinya, belajar untuk ini, anaknya ini juga akan ada kemungkinan berpotensi kayak ibunya. Gitu kan ya. Kadang kan gini, monkey see, monkey do. Pernah dengar istilah itu ya? Anak-anak itu kan peniru ulung. Apa yang dia lihat, ya itu yang ditirukan. Jadi kalau kita ngomongin emosinya anak, itu emosi ibunya. Kalau misalkan Mbak, anak saya ini kalau marah itu ya benar-benar kayak nadanya tinggi. Saya pasti nanya, Ibu kalau marah ke anaknya pakai nada tinggi nggak? Iya, ya udah. Emosi anak adalah emosi ibunya. Nah, yang dikhawatirkan itu mengganggu proses tumbuh kembangnya gitu kan ya. Anak dimarah-marahin, terus disalah-salahin, terus padahal anak 0 sampai 5 tahun itu masih benar-benar belajar. Yang harus membersamai ya orang tuanya. Ya kalau bisa ibunya yang benar-benar totally full handle gitu kan ya. Jadi jangan sampai emosi itu menjadi penghambat untuk membersamai anak. Itu ya, Moms Ika. Oke, makasih Moms Ika karena sudah jam 8:20 ya. Mbaknya kita bisa berakhir dulu acara webinar ini untuk hari ini ya. Untuk Yes. pertanyaan dari Moms Nilam nanti akan kita lanjutkan di WA group ya. Moms Nilam nanti kita akan undang Mbak Anya di grup komunitas dari Ibu untuk Ibu. Jadi pastikan untuk join di grup komunitas dari Ibu untuk Ibu. Oke, dan jangan lupa untuk Moms semuanya mengisi feedback yang ada di grup, ada di komentar, linknya bisa di copy aja langsung dipaste di Google kalau kesusahan. Nah, nanti juga akan mau share di
grup komunitas barangkali nggak bisa kopinya. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, Mbak Anya, bolehlah kita foto bareng-bareng dulu ya. Seperti Boleh. biasa, kita harus foto bersama karena apa namanya, perempuan itu nggak bisa jauh-jauh dari foto. Yes, tuh. Pasti itu ya. Ayo nih Moms, ayo kita langsung semuanya open cam. Yang ada yang bareng suami boleh diajak digeret tuh suaminya biar sebelahan yang sama anak-anak. Waduh, banyak yang belum bobo ya ini Oh, ada adik-adik. suaminya loh itu Oh iya, ikut. ada suaminya nih Mom Esa Fatika. Pasti belajar bareng nih, pasti besok bisa langsung meregulasikan emosinya bersama. Harapannya Yes. seperti itu ya Mbak Anya ya. Iya, betul. Ayo siapa lagi nih? Ayo, biasanya nih Mom Rita Nuril ini. Waduh, yang biasanya open cam nih. Terus ada siapa ya yang biasanya langganan open cam untuk foto bersama? Ada nggak ya? Ayo saya tunggu 1 menit lagi ya buat kita foto bareng-bareng. Atau kelamaan 30 detik deh. Biar gak malam-malam juga tuh kasihan ada adik kecil yang udah ngikutin mamanya belajar. Waduh, semangat banget ya. Udah nih, nggak ada nih. Ya udah deh kita langsung foto aja bersama ya. Oke, semuanya lihat kamera. Oke, 1, 2, 3. Kita gaya pose yang normal dulu kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya apa ya? Gaya peace. Oke, bisa kayak peace gini. Apalagi ya, kita cek kan kayaknya pasti gini ya. Oke, lo sign aja nih. Oke, bisa nggak ya? Aku gini aja deh. Gini sama kayak Om Esa. Oke, 1, 2, 3 semuanya. Oke, mau satu lagi atau sudah cukup? Sudah, sudah kali ya, sudah malam ya. Oke, terima kasih buat Mbak Anya yang sudah meluangkan Sama-sama. waktunya dan juga buat Mams yang sudah hadir di acara webinar mulai dari awal sampai akhir lo langsung ngikutin dan ada yang sampai nyatet. Waduh, appreciate banget ya tadi memahami ya. Terima kasih. Terima kasih buat yang sudah hadir. Benar-benar. Oke, bisa bisa langsung meninggalkan. Nanti materinya akan kita share di grup komunitas dan sampai jumpa buat Mbak Anya di grup komunitas buat keluar nantinya ya. Untuk tanggalnya nanti akan kita konfirmasi lagi. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke. Ya, selesai dari Mbak Anya. Oke, terima kasih semuanya.